Tengok timnas Malaysia mengalahkan Vietnam begitu mudah, 4-0. Itulah tutorialnya. Usai kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final, euforia justru datang dari netizen Malaysia. Mereka menyindir bahwa tutorial mengalahkan Vietnam 4-0 ada di Harimau Malaya. Dianggap bermain tarkam, para pemain justru jadi sasaran hujatan. Padahal mereka hanya menjalankan instruksi dari Erick Thohir untuk berani meladeni permainan keras Vietnam. Sementara pengamat yang sebelumnya menggembar-gemborkan total football pun ikut jadi sasaran. Gaya main total football ternyata tak menjamin kemenangan, hasilnya malah kalah total. Berikut ini adalah info selengkapnya. Indonesia kembali menang dalam statistik, tapi sayangnya yang diangkat bukan trofi, melainkan rasa kecewa. Karena faktanya Vietnam yang keluar sebagai juara Piala AFF U23 2025. Dari anak-anak kecil hingga lansia tumpah ruah di GBK. Semua datang dengan harapan tinggi, ingin melihat Garuda Muda mengangkat piala di tanah sendiri. Tapi apa daya, mimpi itu harus pupus di kaki para pemain Vietnam. Yang lebih menyakitkan, ini bukan pertama kalinya. Dalam turnamen yang sama, Indonesia U23 sudah 2 kali kalah dari Vietnam. Dan kali ini lebih menyakitkan di final, di kandang sendiri dan di hadapan ribuan pendukung sendiri. Kita tuh diprovokasi dikit, skill tarkamnya tuh keluar, aura baku hantamnya tuh kuat banget. Jadi strategi dan permainannya tuh langsung buyar seketika gara-gara provokator-provokator dari Vietnam dan Vietnam itu. Kalau permainan timnas Indonesia terlihat keras seperti tarkam, jangan salahkan para pemain. Justru ini adalah instruksi dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu menganjurkan kepada pemain jika Vietnam bermain keras, maka Indonesia harus membalas dengan cara yang sama. Akibatnya, taktik dan strategi jadi berantakan. Permainan tak lagi rapi. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya? U23. Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Tapi bukan buat mencederai ya. Ya hari ini ya, kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Ya, kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita. Ketika pemain timnas bermain keras di lapangan, tapi di saat timnas kalah selalu yang disalahkan pemain. Padahal pemain hanya menjalankan instruksi dari pimpinan. Kalau pertandingannya itu kalah, timnasnya kalah, pasti harus ada orang yang dihujat, harus ada orang yang dikambing hitamkan. Dan kebetulan malam tadi yang dikambing hitamkan 2 pemain Persib, Kakang Rudianto dan Daupida. Dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight, cuman ya hasilnya kalah 1-0. Kalau kita bilang kayak tarkam begitu kan, kita bagus juga. Anak-anak bukan fokus ke permainan, tapi fokus ke lawan. Akhirnya jadi tidak jalan. Kesalahan justru ada di pucuk pimpinan. Taktik main keras ala Vietnam memang tidak cocok dilawan dengan gaya serupa. Setiap kali Indonesia mencoba membalas kekerasan dengan kekerasan, hasilnya justru selalu berujung kegagalan. Padahal untuk menghadapi Vietnam yang gemar memancing emosi lewat permainan keras, harusnya dibalas dengan strategi cerdas. Bukan otot, tapi akting. Sementara pengamat sepak bola banyak yang mendorong Indonesia untuk menerapkan total football. Namun kenyataannya, penguasaan bola dan nominasi permainan tidak selalu menjamin kemenangan di lapangan. Permainan sepak bola seperti ini kan yang diinginkan Coach Justin dan Bung Toel, ya, menang dalam penguasaan bola, ball possession, tapi kalah dalam hal mencetak gol. Jadi iya menang ball possession ya, tapi kalah di peluang. Gak ada peluang-peluang yang istilahnya membahayakan tim lawan gitu. Apalagi tadi ya, banyak main bola di belakang. Terus apa artinya ball possession kalau main bola di belakang? Total football kalah dari parkir bus. Ya, sampai menit akhir Indonesia tidak mampu menembus rapatnya pertahanan Vietnam. Kalau kita lihat statistik, Indonesia lagi-lagi mendominasi dengan total footballnya, tetapi tidak mampu menembus defense counternya Vietnam. Ya, walaupun mereka menggunakan cara kotor ya, main kasar, tapi Vietnam ini pintar, mereka main kasar untuk memancing emosi pemain timnas Indonesia, sehingga pemain timnas tidak fokus. Karena kalau kita lihat statistik, pelanggaran itu lebih banyak Indonesia daripada Vietnam. Itu bukti kalau Vietnam main kasar untuk memancing emosi pemain Indonesia. Secara permainan Indonesia tidak bisa menyerang Vietnam, kecuali dari long ball
dan lemparan jauh Robbie Darwish. Dengan hasil ini Vietnam juara dan aku punya 3 kesimpulan. Yang pertama, total football itu kalah dari Parker Bus. Yang kedua, pelatih Belanda lisensi A UEFA Pro kalah dari pelatih Korea Selatan. Dan yang ketiga, timnas Indonesia hanya mampu menang melawan Brunei. Sementara untuk Vietnam, hasil ini membuat pelatih Kim Sang-sik itu mencatat rekor pelatih pertama yang mampu juara di AFF Senior dan juara di AFF U23. Miris ya, Indonesia main total football tapi kalah dari tim yang bermain dengan gaya defense counter yang merupakan strategi timnas Indonesia sebelum total football. Apakah emang cara bermain secara possession game begini itu nggak efektif buat timnas Indonesia? Timnas U23 bersama Pak Geral ini selama turnamen ini itu bener-bener nguasain setiap pertandingan, boy. Nguasain dalam artian ball possession. Tapi hal ini tuh nggak berbanding lurus sama attempts yang kita lakuin atau even big chance yang kita bikin. Kita ambil contoh match sebelum ini lawan Thailand, boy. Kita bisa nguasain lebih dari 70% ball possession. Tapi lu bisa lihat di sini, boy. Thailand bisa bikin attempts lebih banyak dari Indonesia. Dan sepakat nggak sepakat, boy. Menurut gua pribadi, timnas Indonesia U23 ini itu nggak punya yang namanya gelandang kreatif. Even sekelas Arkan Fikri. Sadar diri itu penting, boy. Emang permainan kita bersama Gerard van den Berg ini itu bener-bener menghibur karena kita megang bola terus. Tapi kan tujuan main bola tuh bukan sekedar ball possession nih, tapi kita harus bisa mencetak gol lebih banyak daripada lawan kita. Dan tentunya itu harus dibenahi karena bulan September kita akan melakukan kualifikasi Piala Asia. Usah ribut-ribut, terima saja kekalahan. Usai kekalahan timnas Indonesia U23 dari Vietnam di final, euforia justru datang dari netizen Malaysia. Mereka menyindir bahwa tutorial mengalahkan Vietnam 4-0 ada di Harimau Malaya. Aku udah bilang kan tutorialnya ada pada Malaysia, tapi kalian nggak mau denger. Jadi kalian mengatakan level Vietnam itu level kampungan. Ini apa cerita ini? Tengok, timnas Malaysia mengalahkan Vietnam begitu mudah, 4-0. Ha, itulah tutorialnya. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Apalagi kalah. Boleh je kalau nak sama dukung, sama support. Tapi aku nak blogger-blogger, konten-konten kreator daripada Indonesia hentikan propaganda. Hentikan propaganda, kalau tidak ibu, bapak-bapak maafin ya, jangan sedih-sedih. Itu kalah menang itu biasa. Jadi saya mau menghiburkan ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sebentar ya. Ibu ayam kita kafe.